Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laiza Zanunur Enisa Putri, NIM 192121063 dari kelas HKI 5B. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ahkam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai makar di dalam tafsir ayat-ayat Ahkam. Nah, dewasa ini masih banyak orang yang melakukan segala hal demi mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkannya. Tidak dapat dipungkiri lagi, bermacam cara juga telah dilakukan, bahkan jalan atau cara yang ditempuh seringkali merugikan, bahkan mencelakakan orang lain. Salah satu jalan atau cara yang ditempuh demi mencapai apa yang dituju atau apa yang diinginkan adalah dengan cara melakukan tipu daya atau tipu muslihat. Nah, secara umum, Islam sendiri mengartikan makar adalah suatu tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan. Nah, sebenarnya kasus makar ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, kaum Quraisy, dan sampailah pada saat ini yang lebih kita kenal dengan politik. Nah, di dalam bahasa Indonesia, makar merupakan perbuatan yang menentang terhadap pemerintah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Sedangkan di dalam Al-Quran, makar memiliki makna yang berbeda. Nah, perbedaan makna kata serapan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kesejarahan, faktor sosial, faktor pengaruh bahasa asing, dan juga kebutuhan terhadap kata yang baru. Nah, permasalahannya di sini adalah makna kata makar di dalam Al-Quran dengan makna kata makar di dalam bahasa Indonesia sering dianggap sama oleh masyarakat umum, sehingga ketika masyarakat memahami ayat Al-Quran yang terdapat lafal makar, mereka berpikir bahwa makar yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sama seperti pengertian makar di dalam bahasa Indonesia, yaitu menentang pemerintahan yang sah tadi. Nah, padahal makar di sini itu adalah kata serapan dari bahasa Arab yang telah mengalami perubahan makna. Nah, pengertian makar secara bahasa atau etimologis, kata makar sendiri berasal dari bahasa Arab yang dalam fi'il madinya adalah makaro, yang berarti menipu, memperdaya, tipu daya, dan tipu muslihat dalam melakukan segala penipuan. Hal ini dikarenakan arti makar dipakai oleh orang-orang yang berbuat makar, dan jika dipakai oleh Allah atau dihubungkan kepada Allah, maka kata makar itu dimaksudkan untuk menimpakan suatu balasan Allah terhadap orang-orang yang berbuat makar. Nah, dari pengertian secara etimologi atau bahasa tadi, ditemukan pula kata-kata di dalam Al-Quran yang memiliki makna yang sama dengan makar, yaitu seperti al-kaid, al-hida, al-hilah, dan al-bakhyu. Semuanya memiliki makna yang sama, yaitu tipu daya, akan tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian, pengertian makar secara istilah itu sebenarnya ada banyak pengertian menurut para tokoh atau para ahli, yang bisa disimpulkan bahwa makar itu merupakan suatu perbuatan atau melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi atau memalingkan orang lain dari tujuannya dengan suatu bentuk tipu daya, atau juga bisa disebut dengan menimpakan hal yang dibenci kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi, atau makar juga bisa diberi pengertian rencana yang tersembunyi untuk menyampaikan orang yang ditipunya dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu, ayat-ayat yang mengandung kata makar tersebar di dalam berbagai surat dengan berbagai derivasinya. Kata makar di dalam Al-Quran terulang sebanyak 43 kali di dalam 23 ayat. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas beberapa saja, yaitu di antaranya Quran Surat Ali Imran ayat 54, Quran Surat Ar-Rod ayat 41-42, dan Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarullah wa wallahu khairul makirin, yang artinya orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Nah, ayat ini itu bercerita tentang orang-orang kafir yang mencoba berbuat makar terhadap Nabi Isa dengan hendak membunuhnya. Namun Allah Subhanahu wa taala
berbalik berbuat makar kepada mereka orang kafir tadi dengan menyerupakan seseorang agar mirip dengan wajah Nabi Isa. Akhirnya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah Nabi Isa yang sebenarnya. Nah, Al-Sabuni menafsirkan lafadz al-makaru dengan suatu lafadz yang artinya makar adalah menipu. Asalnya adalah melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau melanjutkan dengan menafsirkan lafadz wal makaru wa makarallah, yaitu mereka hendak membunuh Nabi Isa, namun Allah itu menyelamatkannya dari kejahatan mereka dan mengangkat Isa itu ke langit tanpa tersentuh oleh keburukan. Kemudian mempertemukan kepada mereka seseorang yang pengkhianat, yang wajahnya itu diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Nah, dia itu bernama Yahudza. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 41-42 yang berbunyi awalam yarau anna na'til ardo naqsuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqibalil hukmi wa huwa sari'ul hisab wa qad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma tuksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman uqbadar. Ya, artinya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka atau kafir Mekah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang yang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik itu. Nah, munasabah ayat ini itu yaitu dengan membinasakan orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berbuat zalim. Ada pula yang mengatakan yaitu dengan ditaklukkannya negeri-negeri kaum musyrik. Ada pula yang mengatakan yaitu dengan mengurangi harta dan fisik mereka. Ada pula yang berpendapat lain. Menurut Syekh As-Sa'adi yang zahirnya dan Allah yang lebih mengetahui, bahwa maksudnya adalah negeri-negeri mereka yang mendustakan para rasul, Allah jadikan dapat ditaklukkan dan dibinasakan, dan tepi-tepinya tertimpa bencana untuk mengingatkan mereka sebelum mereka dihabiskan oleh pengurangan daerah sedikit demi sedikit tadi. Dan Allah akan menimpakan mereka berbagai musibah yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, mencakup hukum syar'inya terkait dengan syariatnya, qadarinya terkait dengan takdirnya di alam semesta, dan jazanya terkait dengan balasannya. Oleh karena hukumnya demikian bijaksana dan tepat, tidak ada celah dan kekurangan sama sekali, bahkan tegak di atas keadilan dan pujian, sehingga tidak ada jalan untuk mengkritik atau mencelanya. Berbeda dengan hukum selainnya yang terkadang sesuai dengan kebenaran atau terkadang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu, janganlah meminta disegerakan azab, karena semua yang akan tiba itu sama saja dekatnya. Kemudian menurut Muhammad Quraisy, sesungguhnya tanda-tanda siksa dan kekalahan telah ada. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi tanah yang telah mereka kuasai pada saat orang-orang mukmin mengambilnya dari orang-orang musyrik, sebagian demi sebagian. Dengan demikian kami telah mengikis daerah kekuasaan di sekitar mereka. Allah sendirilah yang menentukan kemenangan, kekalahan, pahala, dan siksa. Tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Perhitungannya cepat dan tepat, tidak memerlukan waktu yang panjang, karena baginya pengetahuan segala sesuatu, sedang bukti-bukti nyata juga telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi wa idza yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yuqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya,
Dan ingatlah tatkala telah mengatur tipu daya orang-orang kafir itu terhadap mereka, berbuat menawan engkau atau membunuh engkau, atau mengeluarkan engkau, dan mengatur tipu daya. Sedangkan Allah mengatur tipu daya, dan Allah itu adalah sepandai-pandainya mengatur tipu daya. Dalam ayat ini dikisahkan makarnya orang-orang Quraisy yang ingin menyingkirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam ketiga maksud ini telah dimusyawarahkan oleh kaum musyrikin, terutama oleh pemuka-pemuka mereka di Mekah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam sirahnya, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir mereka pula, dan Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dalam Dalailul Nubuwah, riwayat dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang terkemuka dari kabilah-kabilah Quraisy itu berkumpul memperkatakan sikap yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad SAW ke majelis Darun Nadwah, yaitu Balirung yang terkenal itu. Abu Jahal dan kaum Quraisy yang lainnya pun merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara menusuk beliau saat beliau tidur dengan lelap. Akan tetapi tipu daya dari kaum kafir itu pun tidak berhasil dan diperingatkan kembali oleh Allah kepada Rasul-Nya, dan menjadi peringatan pula bagi kita, yaitu dan mereka mengatur tipu daya sedang Allah mengatur tipu daya, dan Allah itu adalah sepandai-pandainya pengatur tipu daya. Nah, di dalam kisah bagaimana Rasulullah SAW ke Madinah, kita melihat betapa gagalnya tipu daya kaum Quraisy itu, yang digagalkan oleh tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun keduanya disebut dengan makar yang diartikan tipu daya, namun corak tipu daya adalah berbeda. Tipu daya si kafir itu bermaksud jahat, membunuh Rasul, dan memadamkan Islam sebelum tumbuh. Mereka itu berhadapan dengan tipu daya Allah yang bermaksud membela Rasulnya dan agamanya. Nah, setelah diuraikan di atas tadi, maka akan dapat diketahui tentang pelaku makar yang dikemukakan di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya adalah orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang munafik. Kemudian, cara yang tepat untuk menghadapi tipu daya mereka atau tipu daya pelaku makar tadi, yaitu dengan selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah. Serta kita harus yakin bahwa Allah itu merupakan pembalas tipu daya yang sangat hebat. Cukup sekian dari saya. Apabila dari saya banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.